pertama saya akan menjelaskan profil host country. Profil host country-nya itu negara Inggris. Negara Inggris itu awalnya sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Secara geografisnya, negara Inggris itu mencangkup 2/3 dari Pulau Britania Raya, seperti di bagian tengah dan bagian selatan. Ditambah lagi banyak pulau-pulau lepas yang ada di negara Inggris. Terus negara Inggris berbatasan dengan 2 negara lainnya di Britania Raya, kayak berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara, dan di sebelah baratnya itu ada Wales. Terus Inggris juga merupakan negara yang lokasinya paling dekat dengan benua Eropa dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania Raya. PDB per kapita di negara Inggris termasuk ke dalam peringkat 5 di dunia. PDB per kapitanya itu sebesar 41.200 US dollar. Terus ada pusat keuangan terbesar di Eropa itu berada di London. Karena apa? Karena bursa efek di London itu termasuk saham terbesar di Eropa. London juga merupakan pusat keuangan di Britania Raya. 100 dari 500 perusahaan terbesar di Eropa bermarkasnya itu ada di London. Berikutnya saya akan menjelaskan kultur yang berada di Inggris. Yang pertama itu ada budaya mengantri. Apa sih budaya mengantri yang ada di Inggris? Jadi budaya mengantri itu kebiasaan mengantri untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu. Jadi masyarakat Inggris itu menganggap orang yang tidak mau mengantri adalah orang yang egois dan tidak memperdulikan orang yang ada di sekitarnya. Budaya antri ini sudah seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya, yang nomor 2, negara Inggris ini juga termasuk negara yang menjunjung tinggi kesopanan. Contohnya itu tuh pada saat bertemu orang pertama kali itu seperti salam, tegur sapa, memberi hormat. Terus ada juga cara memberi salam di acara orang formal. Terus ada juga pada saat mengunjungi rumah seseorang. Terus ada melepaskan sepatu dan topi, seperti misalkan mau masuk ke dalam rumah. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah, mereka harus melepaskan sepatu dan topi agar terlihat lebih sopan. Yang selanjutnya ada memudayakan tepat waktu. Di Inggris juga sangat memberlakukan budaya tepat waktu. Misalkan kalau kamu memiliki janji dengan seseorang, janji ingin bertemu dengan orang Inggris, maka jangan pernah terlambat karena mereka akan menganggapnya tidak sopan dengan membiarkan mereka menunggu. Begitupun kalau kamu mendapatkan suatu undangan dari mereka, kalaupun kamu terpaksa harus datang terlambat karena suatu hal yang mendadak, kamu wajib memberitahu mereka sesegera mungkin dan meminta maaf. Mereka pun juga pada saat bekerja tidak pernah ada yang melalaikan waktu gitu, selalu tepat waktu.
Jadi kebiasaan ini jadi budaya di negara Inggris. Yang keempat ada gemar membaca. Di negara Inggris juga termasuk negara yang paling sangat banyak peminat gemar membacanya. Terus di Inggris juga kegiatan membaca itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warganya. Bahkan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Warga Inggris itu umumnya tidak memandang kegiatan membaca sebagai sebuah beban, justru menjadikan sebagai hiburan. Jadi kegiatan membaca itu di Inggris itu bukan sebagai beban, jadi untuk menghibur. Kegiatan membaca juga bisa untuk menghibur. Terus budaya membaca di negara Inggris juga sudah ditanamkan sejak mereka mengenyam pendidikan di sekolah, di mana di sekolah umumnya mengadakan reading day setiap minggunya. Terus ada juga selain di sekolah biasanya memiliki fasilitas perpustakaan yang dilengkapi segudang buku, bahkan buku bacanya sangat berkualitas, terdapat di berbagai kota di Inggris. Ada banyak perpustakaan besar yang terkelola dengan sangat rapi dengan beragam koleksi yang mencakup banyak topik. Ada yang kelima yaitu budaya memberikan tip. Di negara Inggris juga biasanya orang-orang banyak memberikan tip pada saat mereka makan di restoran, memberikannya sebanyak 10% sampai 15%. Namun apabila sudah termasuk tip, mereka tidak menambahkannya lagi. Apabila servisnya tidak bagus dan kamu tidak suka pada saat makan di sebuah restoran, kamu bisa tidak memberi tip kepada restorannya. Yang keenam, ada budaya saat makan di Inggris. Yang pertama itu seperti makan dengan mulut yang tertutup saat mengunyah makanan, terus berbicara dengan sumber suara yang rendah, tutupi mulut saat batuk atau bersin, terus jangan menyandarkan panggung di sandaran kursi, terus ada jangan menimbulkan suara saat mengunyah makanan, jangan memainkan makanan dengan peralatan makan, ada juga jangan mengejek atau memberitahu seseorang bahwa dia memiliki etika yang buruk. Terus ada selalu meminta izin kepada acara saat makan atau meninggalkan meja acara. Terus jangan menatap mata orang lain saat dia sedang makan. Yang selanjutnya ada membawa oleh-oleh kecil saat berkunjung ke rumah. Contohnya itu misalkan ada seseorang yang ingin berkunjung ke rumah, mereka itu biasanya membawa seperti makanan seperti coklat, makanan cepat saji yang sudah jadi, minuman dan lain-lainnya. Itu tuh menjadi kebiasaan orang Inggris bahwa ketika berkunjung ke rumah seseorang harus membawa oleh-oleh kecil. Itu juga termasuk hal yang sangat sopan dan menghargai pada saat memberikan sesuatu kepada orang rumah. Untuk yang terakhir itu ada cara merayakan ulang tahun seseorang. Jadi di Inggris itu juga setiap orang yang ulang tahun biasanya selalu dirayakan.
contohnya itu memberikan surprise, membawakan kue ataupun kado kesukaan seseorang saat berulang tahun. Nah, selanjutnya di sini ada fakta unik di negara Inggris. Yang pertama, supercar season. Istilah supercar season dimulai di London dan menjadi identik dengan pengunjung kayak Timur Tengah yang memamerkan supercar mereka dari lingkungan London yang makmur, yaitu Knightsbridge dan Kensington. Sementara penggemar mobil mengumpulkan rekaman untuk diunggah ke aplikasi media sosial seperti YouTube. Nah, fakta unik yang kedua, gaya hidup bangsawan Arab, pamer kekayaan jalanan Inggris dipadati supercar. Nah, di sini tradisi liburan musim panasnya akan dipadati oleh belasan supercar yang membadati jalanan di Inggris dengan jumlahnya yang tidak sedikit, mencapai ratusan unit, dan hampir semua pemiliknya adalah para raja minyak dan kaum bangsawan dari Timur Tengah. Selain itu juga salah satu maskapai penerbangan yang mendesain khusus kargo pesawat mereka untuk membawa mobil-mobil mewah ini dari Bandara Doha ke Heathrow. Nah, cukup unik bukan? Sampai salah satu maskapai penerbangannya pun mendesain khusus untuk membawa mobil-mobil mewah ini ke Heathrow. Kemudian fakta unik lainnya, negara Inggris menjadi salah satu negara dengan budaya pamer mobil mewah. Inggris menjadi negara dengan budaya otomotif yang kental di Eropa karena mobil-mobil buatan Inggris memiliki cita rasa dan standar tersendiri. Jadi tidak salah lagi bahwa negara Inggris menjadi salah satu negara dengan budaya pamer mobil mewah. Kemudian fakta unik yang terakhir, konsumen Eropa berbondong membeli supercar di Inggris karena harganya yang murah. Karena di sini Inggris menjadi perhatian besar bagi masyarakat Eropa, khususnya para kolektor dan orang kaya yang ingin membeli berbagai model supercar yang dipasarkan di Inggris. Tentunya di sini khusus untuk konsumen yang memesan kendaraan di Inggris diuntungkan dengan bebas pajak. Kondisi harga supercar di Inggris juga murah karena terjadinya penyesuaian harga dari terus menurunnya nilai pound sterling Inggris. Kemudian di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan Ferrari yang dibeli oleh kelompok kami. Ferrari adalah sebuah produsen mobil super dan mobil balap asal Italia yang berformat tinggi berbasis di Maranello, Italia. Ferrari didirikan oleh Enzo Ferrari pada tahun 1929 sebagai Scuderia Ferrari, perusahaan yang mensponsori para pembalap dan membuat mobil balap sebelum pindah ke produksi kendaraan komersial yang dikenal sebagai Ferrari pada tahun 1947. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini telah berpartisipasi paling lama dalam dunia balap, terutama di Formula 1, di mana telah sukses besar perusahaan ini. Kemudian Ferrari menghasilkan 2,926 miliar euro, setara 44,3 triliun pada 2019 dari penjualan mobil. Namun, sektor penghasil pendapatan tersebut yang terbesar itu yang keduanya perusahaan berasal dari sponsor dan branding yang menghasilkan 538 juta euro atau 8,1 triliun atau naik 4% dari tahun lalu. Pada tahun 2014, Ferrari dinilai sebagai merek paling kuat di dunia oleh Brand Finance. Nah, pada Juni 2018, model 1963-250 GTO menjadi mobil paling mahal dalam sejarah, menetapkan rekor harga penjualan sepanjang masa sebesar 70 juta US dollar. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama, individual and team. Di sini itu orang adalah sumber daya terbesar, tetapi mereka juga hanya dapat mencapai hasil yang benar-benar melalui bekerja tim di perusahaan yang memprioritaskan
prestasi, kompetensi, dan pertumbuhan profesional. Karyawan Ferrari menikmati rasa memiliki yang kuat, menikmati tantangan, dan berusaha untuk meningkatkan diri dan perusahaan mereka setiap hari. Jadi individual and team ini akan benar-benar kuat jika mereka melakukannya bersama-sama. Yang kedua, emotion. Di sini pengalaman yang harus diraih sepenuh hati dengan kebanggaan dan antusiasme. Tantangan yang muncul setiap hari meningkatkan kita bahwa kita adalah bagian dari perusahaan yang unik dan benar-benar luar biasa yang menginspirasi emosi besar dan diri kita semua. Nah, jadi emosi pun termasuk nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga ada integrity. Maksudnya perusahaan Ferrari sadar menjadi bagian dari perusahaan terkenal di dunia dan karenanya berkomitmen untuk berpegang teguh pada nilai-nilai inti, yaitu rasa hormat, kejujuran, kesetiaan, dan konsistensi. Bahwa perusahaan ini berusaha untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan. Yang keempat ada tradition and innovation, di mana tradisi dan inovasi menyatu setiap hari untuk memicu legenda Ferrari. Nah, di sini warisan dan kemampuan yang dimiliki yang kaya untuk dimiliki menggabungkan pengembangan solusi teknologi ekstrim dengan keahlian tangan skala manusia adalah hasil langsung dari sejarah perusahaan Ferrari dan konteks internasional multikultural di mana perusahaan ini beroperasi. Yang terakhir, passion and excellence. Di sini tantangan yang paling disukai adalah menetapkan target yang ambisius dan menjamin kepuasan customer maupun klien kami. Kemudian juga mengamati dunia luar dengan rasa ingin tahu untuk membantu menumbuhkan kompetensi kami sendiri. Kemudian berkomitmen juga untuk mengejar keunggulannya setiap hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang ditawarkan oleh Ferrari. Ada sport car Ferrari tipe B12 Superfast, ada Ferrari F8 Speeder, ada LA Ferrari, dan ada Ferrari GT4 Lusso. Di sini Ferrari nggak hanya menjual produk ini, tapi melainkan masih banyak tipe lainnya dan tipe terbaru dari Ferrari. Di sini Ferrari juga menjual Mercedes. Ada Ferrari juga menjual jam dengan harga yang cukup lumayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang home country kami, yaitu dari Italia. Di sini ada penjelasan tentang negara Italia. Jadi negara Italia adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di semenanjung Apennina atau semenanjung Italia Eropa Selatan. Italia merupakan anggota pendiri NATO dan masyarakat ekonomi Eropa. Italia juga berperan aktif dalam proses penyataan politik dan ekonomi Eropa. Masalah utama dari Italia yaitu ada imigran gelap, ada kejahatan tingginya angka pengangguran, dan yang terakhir ada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sini ada demografis tentang besarnya wilayah Italia dan jumlah penduduk Italia yang merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia Eropa, dan mayoritas penduduk Italia etnis Italia, dan sebagian besar adalah penduduk beragama Kristen. Di sini ada perbandingan pendapatan global. Italia masuk dalam posisi keempat pendapatan terbaik dalam global. Kemudian ada market entry strategi. Ferrari dapat masuk ke Inggris dengan memperkenalkan produknya melalui pameran mobil yaitu event Supercar di London dan BIMS British International Motor Show. Nah, Ferrari menggunakan penargetan selektif karena perusahaan tidak ingin semua orang memiliki mobil ini, dan karenanya mereka melakukan pemeriksaan latar belakang dan target pelanggannya adalah tokoh-tokoh terkenal, selebritis, miliarder, secara global.
Nah, Ferrari mencoba memasarkan produknya dengan cara menonjolkan kelebihan produknya, yaitu memberikan nilai eksklusif, kemewahan, desain interior yang canggih, kenyamanan, dan kelebihan yang diberikan yaitu memberikan garansi total jika ada masalah dengan produk. Manage exclusivity. Ferrari hanya memproduksi 5.000 unit tiap tahunnya, jadi jumlahnya sangat terbatas dan sangat sedikit orang yang bisa memperoleh mobil Ferrari ini. Nah, manajemen Ferrari benar-benar memanfaatkan emptiness konsep di mana semakin hard to get berarti semakin prestisius. Selain itu, aturan pembeli bukanlah raja diberlakukan untuk mobil Ferrari yang dibuat dalam edisi terbatas, di mana dealer akan memeriksa latar belakang calon pembeli untuk memastikan terlebih dahulu apakah kelayakan si pemiliknya tersebut. Nah, kemudian ada juga beberapa syarat ketika ingin membeli mobil Ferrari dengan edisi terbatas, di antaranya yaitu jangan pernah ketahuan memiliki Lamborghini, lalu tidak mengatakan hal buruk tentang Ferrari, dan punya lebih dari satu Ferrari. Manage personality. Ferrari memposisikan dirinya sebagai produsen sport car, jadi sampai kapanpun jangan harap akan menemukan minivan atau SUV buatan Ferrari. Logo Ferrari dengan kuda ini yang ikonik ini melambangkan kemewahan, eksklusivitas, kinerja, desain, dan kualitas Italia di seluruh dunia. Kemudian ada analisis STP, segmentasi Ferrari, public figure, dan miliarder. Banyak orang kini lebih menghargai diri mereka sendiri dengan uang hasil jerih payah mereka. Nah, tingkat pengangguran yang rendah, kepercayaan bisnis yang lebih kuat, dan pengembangan investasi yang lebih baik semuanya berkontribusi pada penjualan Ferrari. Nah, di sini nih pasti dong Inggris juga terkenal dengan masyarakat dengan tingkat pendapatan per kapita terbesar kelima di dunia. Adapun yang Ferrari jual yaitu eksklusivitas. Supaya Ferrari yang terbatas yang disengaja ini menambahkan keinginan untuk para pembelinya membeli mobil baru ataupun bekasnya. Lalu banyak Ferrari, 65% pada kenyataannya tidak menjual mobil lama mereka karena ketika mereka membeli mobil terbaru. Nah, karena di sini ada nilai investasinya. Mereka cenderung menghargai setiap model seperti karya seni ataupun menjadi kolektor mobil mewah. Lalu ada demografinya, yaitu usia rata-rata pemilik Ferrari 51 tahun, rentan 35 sampai 55 tahun, dan kebanyakan di usia 51 tahun. Nah, sebagian besar orang yang memiliki Ferrari adalah 98% pria. Psikografis, orang yang membeli mobil sport Ferrari adalah tipe orang kolektor maupun petualang, dan ada juga beberapa orang yang membelinya hanya untuk mengoleksinya saja. Mereka hanya ingin membuat dirinya dipandang memiliki derajat yang tinggi. Perilaku. Membeli sekali saja mobil sport ini adalah mobil limited edition ini yang hanya dapat dibeli sekali saja oleh konsumen. Maka dari itu, produk ini sangat prestisius. Para konsumen yang ingin memiliki mobil sport akan rela menghabiskan waktunya hanya untuk memesan atau hanya sekedar memastikan bahwa dia termasuk salah satu konsumen tercepat yang telah memesan mobil sport ini. Target Ferrari. Ferrari dalam memasuki pangsa pasar Inggris menerapkan konsep concentrate global marketing, di mana Ferrari menciptakan bauran pemasaran dalam rangka memfokuskan perusahaan untuk memusatkan pemasaran produk-produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial di pasar global. Pelanggan merek Ferrari adalah orang-orang super kaya yang terkenal di seluruh dunia, merupakan selebritis dan ingin memiliki beberapa mobil sport mewah eksklusif. Produk ini ditargetkan untuk pelanggan yang menghargai esensi merek dan mengasosiasikan diri kepada kepribadian merek. Positioning Ferrari. Merek telah memposisikan dirinya sebagai pembuat mobil sport mewah. Merek menggunakan strategi posisi berbasis nilai untuk memberikan pemiliknya rasa bangga ketika memilikinya. Ferrari menggunakan teknik high touch positioning untuk menanamkan produk ini di benak konsumen. Dengan lebih menitik beratkan kepada citra, sangat terlihat ketika konsumen membelinya karena citra merek, gengsi, ataupun strata sosial. Nah, sang pemilik pastinya akan merasa ketika memiliki mobil ini akan berkesan elegan dengan sport car-nya, dengan kecanggihan fitur interiornya, simbol, dan para pria yang ingin tampil gahar dan elegan serta percaya diri ini pasti membeli. Bauran pemasaran.
produk. Mobil Ferrari adalah sebuah mobil super dan mobil balap asal Italia berperforma tinggi yang berbasis di Maranello, Italia. Ferrari didirikan oleh Enzo Ferrari pada tahun 1929 sebagai Scuderia Ferrari. Nah, di sini ada beberapa line up mobil Ferrari. Lalu price, value based pricing, di mana penetapan harga ini berdasarkan pada persepsi pembeli terhadap suatu nilai dibandingkan dengan biaya penjualan, sehingga kebanyakan konsumen yang membeli Ferrari ini tidak menilai harga mobilnya namun menilai dari ketenaran brand ini. Nilai dari brand Ferrari sudah terbukti kepada konsumen, sehingga kebanyakan konsumen tidak menilai dari harga mobilnya namun menilai dari ketenaran brand. Nah, kendaraan Ferrari terutama ditargetkan pada segmen ceruk yang tersedia membayar harga tinggi untuk produk ini. Karenanya kualitas dan merek mobil-mobil ini mahal. Selain itu, mobil-mobil vintage mereka adalah investasi besar. Selain mengikuti event Supercar Season London dan BMSBT International Motor Show, Ferrari juga membuka dealer atau showroom di jantung kota di London. Promotion. Ketika orang melakukan pencarian untuk konten yang berhubungan dengan Ferrari, perusahaan menggunakan informasi ini untuk menampilkan iklan yang relevan. Nah, Ferrari juga telah merancang iklan ini, digital unik ini dan menarik ini untuk muncul di situs web yang relevan dengan konten yang tepat dan untuk audiens yang tepat juga. Promotion. Ferrari juga menetapkan pemasaran tradisional nih di bagian promotion ini untuk menyampaikan rasa mewah. Menggunakan daftar pilihan pelanggan potensial, perusahaan kemudian menghubungi individu-individu tersebut. Nah, teknik pemasaran tradisional ini dirancang untuk mencerminkan kualitas unggul dan personalisasi merek mewah ini dan memberi pelanggan potensi wawasan yang lebih jelas tentang pengalaman Ferrari secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.